يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian rutin kita tentang teori dasar ilmu nahwu, yang insya Allah dalam kesempatan pagi hari ini kita akan mengurai tentang konsep khabar. Namun sebelum saya lebih jauh untuk kemudian mengurai tentang masalah ini, marilah terlebih dahulu bersama-sama kita membaca Al-Fatihah dengan sebuah harapan agar Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya, memberikan kelancaran kepada kita semuanya, dan memberikan keikhlasan kepada kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Jadi kita sekarang berbicara tentang khabar. Ya. Khabar itu adalah seperti yang kemarin kita tegaskan. Ketika kita membicarakan tentang mubtada, maka nanti pasti pada akhirnya akan ada yang namanya khabar. Ya. Khabar itu ada yang menjadi khabarnya mubtada, ada khabarnya kana. Jadi istilah khabar itu tidak hanya sebenarnya khabarnya mubtada, tapi khabarnya kana, khabarnya inna, itu semacam itu. Ya. Jadi apa definisi dari khabar itu? Kita langsung masuk pada definisi khabar. Khabar itu adalah mutimul faidah, yang paling enak itu definisi yang ditawarkan oleh Alfiyah. Ya. Khabar. Apa khabar itu? Definisinya adalah mutimul faidah. Apa maksudnya mutimul faidah itu? Penyempurna faidah. Kapan sebuah kalimat itu kemudian ditentukan sebagai penyempurna faidah, ditentukan sebagai khabar? Ketika kita sudah menentukan ini mubtada'nya. Tugas dan tanggung jawab kita selanjutnya adalah mencari khabar. Khabar itu standarnya adalah mutimul faidah, penyempurna faidah. Ya. Kapan kita tahu bahwa sebuah lafadz itu berfungsi sebagai penyempurna faidah? Kita tahu bahwa sebuah lafadz itu adalah berfungsi sebagai penyempurna faidah ketika lafadz itu kalau seandainya dalam bahasa Jawa diberi kata-kata iku, itu cocok. Perhatikan. Kalau dalam bahasa Indonesia diberi kata-kata adalah, itu cocok. Ya. Kalau seandainya dalam bahasa Madura misalnya, yang kebetulan bahasa Madura itu kode nahwunya itu adalah biasanya panekah. Begitu ya. Perhatikan ini. Karena demikian kita tidak mungkin menentukan bahwa sebuah lafadz itu adalah khabar misalnya kalau seandainya tidak sedang ngerti artinya. Dalam konteks inilah saya tegaskan bahwa arti sangat memiliki peranan penting dalam rangka menentukan bahwa ini adalah khabar, ini bukan khabar. Ya, itu semacam visional. Penyempurna faidah itu bisa dibuktikan sesuatu yang apabila kalau dalam penerjemahan bahasa Jawa itu diberi kata-kata itu cocok, diberi kata-kata adalah itu cocok, diberi kata-kata panekah itu cocok. Begitu. Ya. Ini standarnya. Ya. Saya akan masuk dulu pada pembagian khabar ya. Biar nanti agak urut. Aqsamul khabar. Secara umum dibagi menjadi dua. Ada yang disebut sebagai khabar mufrad, ada yang disebut sebagai khabar ghairu mufrad. Yang ghairu mufrad itu ada yang berupa jumlah, ada yang jumlah shibhu jumlah, berupa shibhu jumlah. Yang jumlah itu ada fi'liyah, ada ismiyah. Coba, yang shibhu jumlah ada yang jarun wa majrurun, ya, sorot ke sini ya. Ini ada yang dzaraf. Apa definisi atau apa makna dari ini? Yang memungkinkan untuk menjadi khobar itu hampir semuanya.
Khobar memungkinkan khobar berupa mufrad, memungkinkan jumlah fi'liyah ditentukan sebagai khobar, memungkinkan jumlah ismiyah ditentukan sebagai khobar, memungkinkan jarun wa majrurun ditentukan sebagai khobar, memungkinkan dhorof ditentukan sebagai khobar. Karena demikian semuanya, hampir semuanya memungkinkan untuk kemudian ditentukan sebagai khobar. Karena demikian standar mutimul faidah menjadi sangat penting. Ya. Ya, menjadi sangat penting. Gitu. Standar mutimul faidah menjadi sangat penting. Di sini standar mutimul faidah menjadi sangat penting. Karena semuanya, kalau seandainya melihat aksamnya, pembagian khobar, ternyata khobar memungkinkan dibagi menjadi dua secara umum. Khobar mufrad, khobar ghairu mufrad. Khobar ghairu mufrad memungkinkan dibagi lagi menjadi jumlah dan syibhu jumlah. Jumlah ada fi'li, ada ismiyah. Memungkinkan semuanya ini. Syibhu jumlah ada jarun, majrun, dan ada dhorof. Karena demikian, kata-kata mutimul faidah dengan operasional standarnya pakai iku, pakai adalah, pakai panekah, itu menjadi sangat penting. Saya contohkan sekarang, yang agak ekstrim ya. Yang agak ekstrim. Misalnya ini. Ke sini ya. As-sunnatu fis tilahil usuliyin. Ya. As-sunnatu fis tilahil usuliyin. Misalnya. Ba'da bahthihim, misalnya ba'da bahthihim muddatan, misalnya ya, muddatan tawilatan ma ruwiya. Perhatikan ya. Yang jelas as-sunnatu ini adalah isi makrifat yang dibaca rafa yang jatuh di awal jumlah. Ini ditentukan sebagai mubtada. Kenapa? Karena ada alnya. Sudah, as-sunnatu. Tidak dibaca as-sunnata, tidak dibaca as-sunnati, tidak dibaca as-sunnata. Tidak dibaca as-sunnata, tidak dibaca as-sunnati, tapi dibaca as-sunnatu. Udah. Ketika kita sudah menentukan mubtada, maka kita harus memberi kelengkapan berupa khobar. Khobar itu adalah mutimul faidah, penyempurna faidah. Khobar memungkinkan terbuat dari jarun wa majrurun, berarti memungkinkan fistilahil usuliyin yang merupakan bentuk jar majrur, memungkinkan untuk kemudian ditentukan sebagai khobar. Memungkinkan ditentukan dari dhorof. Ba'da bahthihim ini adalah dhorof. Muddatan tawilatan adalah dhorof. Ya, diperhatikan. Gitu. Jadi, as-sunnatu utawi sunnah. Begitu. Ketika kita sudah menentukan bahwa ini adalah mubtada, maka kita harus mencari khobarnya mana. Khobar boleh terjadi dari apa saja. Untuk menentukan mana yang benar-benar khobar, karena kita dihadapkan pada pilihan, ada jar majrur, ada dhorof, ada yang lain misalnya. Bagaimana? Standar mutimul faidah ini menjadi sangat penting. Ya. Bagaimana? Ya bentuk operasionalnya, setiap lafaz yang apabila diberi kata-kata iku dalam bahasa Jawa, apabila diberi kata-kata adalah atau ialah dalam bahasa Indonesia, diberi kata-kata paneka dalam bahasa Madura, itu kok kemudian cocok, itu kok kemudian pantas, maka di situ ditentukan sebagai khabar. Sekarang kita coba. Jar majrur, diperhatikan di sini, memungkinkan jadi khabar. Dhorof ba'da bahthihim, memungkinkan jadi dhorof. Jadi khabar. Ya kan? Muddatan tawilatan, dhorof di sini memungkinkan untuk jadi khabar juga. Sekarang kita coba. Sunnah adalah dalam istilah ahli usul. Nggak enak. Apa maksudnya? Belum mutimul faidah. Oke, berarti jarun wa majrurun yang ada di sini, ini nggak bisa ditentukan sebagai khabar. Sunnah, karena dalam kesempatan yang sama ada ini. Alhamdulillahi. Segala puji. Adalahnya ada di lillahi. Ada di jar majrur di sini. Alhamdulillah. Bermula segala puji adalah lillahi, tetap bagi Allah. Perhatikan di sini. Jar majrur memungkinkan jadi khabar. Tapi jar majrur yang ada di sini, itu tidak memungkinkan untuk kemudian ditentukan sebagai khabar. Kenapa? Karena dia tidak berfungsi sebagai mutimul faidah. Perhatikan, kata-kata mutimul faidah ini menjadi kata kunci untuk menentukan khobar. Kata-kata mutimul faidah tidak memungkinkan untuk kemudian bisa kita pilih
kita tentukan kalau seandainya kita tidak sedang ngerti murad, kalau seandainya kita tidak ngerti terjemah, kalau seandainya kita tidak ngerti arti. Oleh sebab itu arti sangat penting untuk kemudian diperhatikan. Ini penting untuk kemudian saya tegaskan. Jarun wa majrurun di sini di dalam konteks alhamdulillah itu adalah menjadi khabar, tapi tidak bisa menjadi khabar di sini. Kenapa? Karena di sini berfungsi sebagai mutimul faidah, sedangkan di sini tidak berfungsi sebagai mutimul faidah. Di sini berfungsi sebagai mutimul faidah, di sini tidak berfungsi sebagai mutimul faidah. Karena demikian, maka ini tidak memungkinkan untuk kemudian ditentukan sebagai khabar. Sunnah adalah dalam istilah ahli usul itu dia tidak bisa difahami seperti itu. Nah, sekarang kita teruskan. Sunnah dalam istilah ahli usul adalah setelah pembahasan mereka. Apa maksudnya ya? Ketika kita tidak bisa connect maksudnya, ya berarti di sini masih belum penyempurna faidah. Maka bahthihim di sini, ya bahthihim di sini itu tidak memungkinkan. Yang sebenarnya memungkinkan dzaraf itu memungkinkan untuk kemudian dijadikan sebagai khabar. Tapi di sini tidak bisa dijadikan sebagai khabar karena memang tidak berfungsi sebagai mutimul faidah. Pun juga demikian muddatan tawilatan misalnya tidak memungkinkan untuk kemudian ditentukan sebagai khabar lebih disebabkan karena tidak bisa berfungsi sebagai mutimul faidah. Baru mutimul faidah ini di sini. Nah, diperhatikan di sini. Akhirnya terjemahannya adalah enak kalau diterjemahkan sudah ketemu mutimul faidahnya. Sunnah dalam istilah ahli usul setelah kajian mereka dalam waktu yang sangat panjang, misalnya, sunnah diterjemahkan dengan sesuatu. Sesuatunya di sini. Khabarnya di sini. Sunnah dalam istilah ahli usul, setelah kajian mereka dalam waktu yang panjang, didefinisikan dengan sesuatu. Nah, sesuatunya di sini. As-sunnatu utawi sunnah fi istilahil usuliyin ing dalam istilah ahli usul ba'da bahthim ing dalam sakwuse pembahasane ahli usul muddatan ing dalam mangsa tawilatan kang panjang iku maruya pantese iku ada di sini, cocoknya iku diletakkan di sini. As-sunnatu bermula sunnah fi istilahil usuliyin di dalam istilahnya ahli usul ba'da bahthihim setelah pembahasan dan kajian mereka muddatan dalam jangka waktu tawilatan yang panjang adalah sesuatu. Sesuatunya pantas di khabarnya adalahnya pantas diletakkan di sini. Berarti ini adalah mutimul faidah. Diperhatikan. Saya kepingin tegaskan yang namanya khabar itu tidak harus selalu datang setelah mubtada. Kalau seandainya contohnya seperti ini sing langsung, contohnya adalah Muhammadun qaimun, maka menjadi mudah yang namanya membaca kitab. Tapi realitasnya tidak seperti itu di dalam sebuah teks. Realitasnya tidak seperti itu. Ada pemisah yang namanya jar majrur, ada pemisah dzaraf yang pertama, ada pemisah dzaraf yang kedua, baru ditentukan sebagai khabar. Kadang-kadang lebih jauh dari itu yang kalau seandainya dari teman-teman pemula itu kadang sudah lupa bahwa sudah menentukan mubtada dan belum diberi khabarnya. Inilah yang kemudian saya katakan kalau seandainya kita ngomong normal-normal saja setelah fi'il langsung fa'il langsung maf'ul bi, ya mungkin ngomong bulan bolehlah. Ya kan? Ngomong bulan bolehlah. Tapi kalau seandainya sudah kebalik-balik, sudah ada fasil, sudah ada pemisah, yang namanya khabar itu kemudian tidak langsung jatuh setelah mubtada'nya misalnya, itu agak berat untuk kemudian ngomong bulan. Inilah rahasia kenapa kok kemudian belajar kitab itu kadang-kadang 3 tahun itu dianggap sebentar. 3 tahun ini. Mondok berapa tahun? Cuman sebentar, cuman 3 tahun. Itu tidak begitu meyakinkan ketika jawabnya cuman 3 tahun. Karena biasanya yang mondok 3 tahun nggak pinter. Ya seperti ini realitasnya. Khabar tidak harus langsung jatuh. Jatuh setelah mubtada'nya. Ya kan? Kapan kita menentukan bahwa sebuah kalimat itu ditemukan sebagai khabar? Apabila kalimat itu berfungsi sebagai mutimul faidah. Secara operasional mutimul faidah dibuktikan dengan apa, Ustaz? Kalau seandainya panjenengan sedang menerjemahkan dengan pakai bahasa Jawa, itu ketika diberi kata-kata iku cocok. Alhamdulillah utawi sekabehane puji iku lillahi, cocok. Tetap kagungan Gusti Allah. Alhamdulillah bermula segala puji adalah cocok di sini. Iyalah cocok di sini. Berarti fungsinya mutimul faidah ini.
Ketika kemudian tidak cocok untuk diberi kata-kata iku dalam bahasa Jawa, adalah dalam bahasa Indonesia, ialah misalnya, itu beda-beda masing-masing pesantren. Dalam bahasa Indonesia misalnya, paneka dalam bahasa Madura, kok tidak cocok? Apakah itu jar majrur, apa itu dhorof, ataukah isim biasa? Itu memang pasti tidak memungkinkan untuk kemudian ketika tidak cocok, tidak memungkinkan untuk kemudian ditentukan sebagai khabar. Sehingga dzauk atau feeling kita, ya, indera keenam kita, itu cukup menentukan. Makin banyak begini nih, diperhatikan, makin banyak kita menyimak bacaannya kiai, makin banyak kita mengaji, makin banyak kita berinteraksi dengan teks Arab, maka memungkinkan, maka makin akurasi menentukan bagaimana khabar itu. Ya. Fistilahil usul ini adalah jar majrur. Ba'da bahthimi adalah dhorof. Muddatan tawilatan itu adalah dhorof. Yang memungkinkan untuk kemudian ketika kita lihat dari aqsamul khabar, pembagian khabar yang mana ada mufrad, ada ghairu mufrad. Ghairu mufrad dibagi menjadi dua, ada jumlah, ada syibhu jumlah. Jumlah ada fi'li, ada ismiyah. Yang kemudian dari pembagian ini bisa kita simpulkan bahwa hampir semuanya boleh jadi khabar. Hampir semuanya boleh jadi khabar. Pertanyaannya, kapan kita tentukan secara akurat bahwa ini adalah khabar? Standar apa yang kemudian ditentukan sebagai oleh Alfiyah misalnya? Wal khabarul juz'ul mutimmul faidah. Mutimmul faidah ini menjadi kata kunci. Ya, menjadi kata kunci. Penyempurna faidah. Bagaimana bentuk operasional penyempurna faidah itu? Bentuk operasionalnya adalah ketika diberi kata-kata iku dalam bahasa Jawa, ketika diberi kata-kata adalah dalam bahasa Indonesia atau ialah dalam bahasa Indonesia, ketika kemudian diberi kata panekah dalam bahasa Madura, itu cocok untuk menentukan iku. Untuk melabeli, memasangkan, menyematkan kata-kata iku, adalah, dan seterusnya. Tidak bisa tidak. Kita harus paham konteks. Kita kudu ngerti terjemahannya. Kita harus ngerti muradnya, dan seterusnya. Ya, ini penting untuk kemudian saya tegaskan berkali-kali. Sehingga panjenengan yang memang kepingin naik tingkat. Dari sekedar orang awam bisa naik tingkat menjadi calon intelektual. Calon kuat intelektual. Tidak bisa kalau seandainya kita tidak serius. La tarum ilman wa tatsrukat ta'ab. La tarum ilman, janganlah kamu menghendaki ilmu, berkeinginan untuk berilmu, wa tatsrukat ta'ab. Sementara sampean itu misalnya meninggalkan capek, nggak bisa. Ya. Belum ada bukti yang instan-instan itu yang kemudian nggak bisa. Itu hafalan aja. Ya, belum ada bukti. Ya. Itu kalau yang hebat-hebat itu mesti tahunan itu. Itu penting untuk kemudian saya tegaskan kepada panjenengan semuanya. As-sunnatu fi istilahil usulin ba'da bahthihim muddatan tawilatan. Ternyata ikunya itu pantas di sini. Saya kepingin menegaskan mutimul faidah itu operasionalnya adalah iku. Memungkinkan yang namanya khabar terdiri dari jar majrur, memungkinkan yang namanya khabar dari dhorof, memungkinkan dari yang lain. Apakah jar majrur, apakah dhorof, atau yang lain itu ditentukan sebagai khabar, standarnya adalah ketika diberi kata-kata iku dalam penerjemahan bahasa Jawa, cocok apa enggak? Ketika diberi kata-kata adalah atau ialah dalam penerjemahan bahasa Indonesia, cocok apa enggak? Ketika diberi kata-kata panekah dalam penerjemahan bahasa Madura misalnya, itu cocok apa enggak? Ketika itu cocok, maka itu ditentukan sebagai khabar. Jar majrur itu ketika cocok diberi kata-kata iku, kata-kata adalah, kata-kata ialah, kata-kata panekah, maka itu ditentukan sebagai khabar. Dhorof ketika itu cocok diberi kata-kata iku, kata-kata ialah, kata-kata adalah, cocok jadi predikat misalnya, ya, itu maka ditentukan sebagai khabar. Sehingga tidak bisa tidak. Untuk menentukan khabar, khabar tidak harus jatuh. Bahkan kalau di dalam kitab itu justru khabar itu jarang jatuh langsung setelah mubtada'nya. Ya, mesti ada fasil dulu, ada penjelasan dulu baru khabar. Ya ada yang dijadikan langsung. Tapi ya kita harus siap-siap ketika kemudian ada fasil, ada pemisah seperti jar majrur. As-sunnatu utawi sunnah iku fi istilahil usulin. Sunnah adalah dalam istilah ahli usul. Apa maksudnya? Gak bisa masuk di situ. Masa sunnah adalah dalam istilah ahli usul? Tidak cocok. Sunnah dalam istilah ahli usul adalah setelah pembahasan mereka, setelah kajian mereka. Apa maksudnya? Itu tidak mutimul faidah. Karena demikian maka fistilahil usuliyin, karena demikian maka ba'da bahthihim yang sebenarnya memungkinkan untuk kemudian ditentukan sebagai khabar, tidak memungkinkan dalam konteks ini untuk kemudian ditentukan sebagai khabar. Kenapa? Karena ini tidak berfungsi sebagai mutimul faidah. Ini tidak berfungsi sebagai mutimul faidah.
Kata-kata mutimul faidah itu menjadi kata kunci. Bagaimana caranya Ustadz? Nggak bisa memang. Kalau pendatang baru nggak bisa. Saya yakin nggak bisa. Ya, saya punya pengalaman mengantarkan teman-teman untuk kemudian dari nol sampai bisa. Itu ada pengalaman. Di pondok kami itu sudah banyak yang lomba baca kitab menang dan seterusnya. Itu kalau usia 1 tahun. Apalagi kemudian tidak dibarengi dengan rajin hafalan, rajin hafalan, rajin hafalan, rajin hafalan. Mari ya, kita sama-sama ikhlas. Saya akan berusaha untuk ikhlas mengajar, pun juga demikian sampai ikhlas belajar. Begitu. Sama-sama ikhlasnya. Nanti kalau sama-sama ikhlasnya muncul, insya Allah pada akhirnya, ya seperti yang ditegaskan di dalam Al-Quran kan begitu. Ya, setelah iblis keluar atau dikeluarkan dari surga, iblis berjanji. Iblis berikrar, kan begitu. Qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Itu kan komitmen dari iblis. Qala, iblis berkata, fa bi'izzatika, demi kemuliaanmu ya Allah, la'ughwiyannahum ajma'in. Ini kalau seandainya dalam bahasa ini ikrarnya la'ughwiyanna, la'ughwiyanna, la'ughwiyanna. Lamnya taukid. Ya, ini nun taukid tsakilah lagi. Ya. Ada ajma'in, la ughwiyannahum ajma'in. La ughwiyannahum ajma'in. Yakti benar-benar bakal nyesatakan, benar-benar saya akan menyesatkan mereka semuanya anak Adam secara keseluruhan. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Yang tidak bisa saya sesatkan ya Allah. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Orang-orang yang ikhlas dari mereka yang saya tidak bisa sentuh ya Allah. Oleh sebab itu semoga kita semuanya menjadi orang ikhlas. Ya kan? Guru kami, ya ini kalau nggak ikhlas nggak dapat ganjaran. Tapi kalau ikhlas bisa jadi jariah juga. Karena saya tidak bisa siaran kalau seandainya tidak ada guru. Ya itu ikhlas. Jangan karena yang lain. Ya ikhlas. Harapannya ini pada akhirnya bisa berdampak serius pada pengembangan intelektual orang lain. Akhirnya pada saat itu kita terlibat. Yang terlibat semuanya. Tidak bisa hanya saya saja. Karena saya itu tidak bisa apa-apa tentang bagaimana syuting, komputernya, macam-macam. Nggak bisa. Ya, diperhatikan itu. Sama-sama ikhlas. Kami ikhlas. Dari kru, dari tim, macam-macam ikhlas. Pun juga demikian panjenengan yang ada di rumah. Itu juga ikhlas. Kalau seandainya tidak ikhlas, sulit. Kalau ilmu itu tidak bisa untuk dapat, kalau seandainya tidak karena keikhlasan itu sulit. Itu penting untuk kemudian saya tegaskan kepada panjenengan semuanya. Ya, jadi yang namanya khabar itu adalah mutimul faidah. Semuanya memungkinkan kalau seandainya kita lihat pembagiannya untuk kemudian menjadi khabar, standarnya adalah mutimul faidah. Mutimul faidah itu adalah penyempurna faidah. Secara operasional dibuktikan dengan ketika diterjemahkan dengan bahasa Jawa, pakai iku cocok. Iku pantas. Kalau seandainya diterjemahkan pakai bahasa Indonesia, itu pakai adalah atau pakai ialah, itu cocok. Ketika kemudian diterjemahkan pakai bahasa Madura, pakai panekah, itu cocok. Alhamdulillah, segala puji adalah lillahi. Adalah. Cocok lillahi diberi kata-kata adalah. Ya sudah, ini berarti berfungsi sebagai mutimul faidah. Saya sejak tadi, ya secara serius itu membeli. Ini mutimul faidah ini standarnya apa? Saya contohkan. Ini loh jar majrur. Yang dalam kasus alhamdulillah, jar majrur di sini, li adalah huruf jar, Allah adalah majrur, itu jadi khabar. Tapi fi istilahil usuliyyin tidak memungkinkan untuk kemudian dijadikan sebagai khabar. Kenapa? Karena tidak mutimul faidah di sini. Tidak mutimul faidah. Ya. Pun juga demikian. Dzaraf memungkinkan untuk kemudian ditentukan sebagai khabar. Tapi dalam konteks ini tidak memungkinkan untuk kemudian jadi khabar karena tidak berfungsi sebagai mutimul faidah. Pun juga demikian muddatan tawilatan tidak berfungsi sebagai mutimul faidah karena demikian tidak memungkinkan untuk kemudian jadi khabar. Baru khabar itu ini ma. As-sunnatu utawi sunnah fi istilahil usulin ing dalam istilah piro-piro ahli usul ba'da bahthim ing dalam sakwise pembahasannya atau kajiannya ahli usul muddatan ing dalam waktu tawilatan kang dawa iku khabarnya di sini maruya iku ma barang ruya kang den riwayataken apa ma. As-sunnatu bermula sunnah fi istilahil usulin di dalam istilahnya ahli usul iku tidak bisa disebutkan di sini. Di dalam istilahnya ahli usul ba'da bahthim setelah pembahasan mereka muddatan dalam waktu tawilatan yang panjang adalah ma sesuatu ruwiyah yang diriwayatkan. Khabarnya di sini. Kenapa?
Karena inilah yang kemudian berfungsi sebagai mutimul faidah. Kok tahu kalau ini berfungsi sebagai mutimul faidah? Adalahnya cocok di sini, ikunya cocok di sini, panekahnya cocok di sini. Ya, itu standar khobar di situ. Ya, sekarang saya akan masuk pada aqsamul khobar. Yang tadi ini adalah cuma sekedar gambaran bahwa hampir semuanya bisa ditentukan sebagai khobar. Itu semacam itu. Ya. Sekarang kita masuk pada aqsamul khobar. Ya. Aqsamul khabar. Khabar itu ada yang namanya khabar mufrad, ada yang namanya khabar ghairu mufrad. Yang ghairu mufrad itu memang menjadi dua, ada yang jumlah, ada yang syibhu jumlah. Yang jumlah ada fi'liyah, ada ismiyah. Yang syibhu jumlah ada jarun wa majrurun, ada dharaf. Perhatikan kata-kata mufrad. Ya. Mufrad itu dalam konteks khobar, itu diterjemahkan lawan dari jumlah dan syibhul jumlah. Kenapa ini kok disebut sebagai khobar mufrad? Karena bukan jumlah, karena bukan syibhul jumlah. Diperhatikan. Ya, istilah mufrad ini dilihat. Silahkan dicek nanti di buku-buku. Ya, di buku. Mufrad memungkinkan merupakan lawan dari tathniyah dan jama'. Memungkinkan. Kapan itu? Ketika ngomong dalam konteks kalimah. Aqsamul kalimah. Dari sisi kuantitasnya. Lawannya dari tathniyah dan jama'. Mufrad. Ya. Mufrad juga bisa merupakan lawan dari jumlah dan syibhul jumlah. Kapan itu? Ketika kita ngomong dalam konteks khobar. Ketika kita ngomong dalam konteks na'at. Ketika ngomong dalam konteks hal. Yang namanya hal mufrad itu lawan dari jumlah. Na'at mufrad itu lawan dari jumlah. Khabar mufrad itu lawan dari jumlah. Kenapa hal ini kok disebut sebagai hal mufrad? Karena bukan jumlah. Kenapa na'at ini kok disebut sebagai na'at mufrad? Karena bukan jumlah. Bukan tathniyah dan jama'. Ketika tergantung babnya. Kita menerjemahkan mufrad itu tergantung babnya. Ketika kita sedang berbicara tentang khabar, ketika kita berbicara tentang na'at, ketika kita sedang berbicara tentang hal, maka mufrad yang dimaksud adalah lawan dari jumlah dan syibhul jumlah, bukan lawan dari tathniyah dan jama'. Mufrad juga bisa merupakan lawan dari mudhaf dan syabihun bil mudhaf. Perhatikan ini. Kata-kata mufrad. Hati-hati pada istilah mufrad. Kapan ini? Ketika kita berbicara tentang munada, ketika kita berbicara tentang la allati linafyil jinsi, la allati linafyil jinsi, isim la allati linafyil jinsi, ada istilah mufrad di situ. Maka mufrad di sini adalah lawan dari mudhaf dan syabihun bil mudhaf. Ya, diperhatikan. Kita jangan kemudian gegabah menerjemahkan mufrad langsung dianggap tathniyah dan jama', lawan dari tathniyah dan jama'. Mufrad memungkinkan merupakan lawan dari tathniyah dan jama', memang memungkinkan ketika kita ngomong dalam konteks kalimat dari sisi kuantitasnya. Ini isim mufrad berarti tunggal, tathniyah berarti ganda, jama' lebih dari dua artinya. Tapi bisa juga mufrad itu lawan dari jumlah dan syabihul bil jumlah. Kapan itu kita menerjemahkan itu? Mufrad merupakan lawan dari jumlah dan syibhul jumlah ketika kita sedang berbicara tentang khabar, ketika kita sedang berbicara tentang na'at, ketika kita sedang berbicara tentang hal. Tapi mufrad memungkinkan untuk kemudian diterjemahkan lawan dari mudhaf dan syibhul mudhaf. Kapan itu? Karena munada. Ya kan? Ada mufrad ma'rifah. Misalnya ada mufrad alam, nakiroh maksudah, ya kan? Begitu. Kemudian nakiroh ghairu maksudah, kemudian munada mudhaf. Munada mudhaf, munada syabihun bil mudhaf. Begitu. Ya, jadi penting untuk kemudian dipertegas ini. Diperhatikan. Di buku saya sering tulis ini. Itu semacam itu. Ya, sekarang sudah kita ketahui istilah mufrad di sini adalah lawan dari jumlah dan syibhul jumlah karena kita sedang berbicara tentang apa namanya? Khabar. Sekarang saya contohkan. Misalnya, al-ustadzu qaimun. Khabar mufrad ini. Kenapa? Karena bukan jumlah. Ya, karena bukan syibhul jumlah. Ya. Al-ustadzani qaimani. Khabar mufrad di sini.
Loh Ustaz kan tasniyah. Saya ulangi, yang namanya mufrad dalam konteks khobar bukan identik atau bukan merupakan lawan dari tasniyah. Meskipun itu isim tasniyah, meskipun itu isim jamak, kalau seandainya bukan berbentuk jumlah, bukan berbentuk sibul jumlah, tetap disebut sebagai mufrad. Saya ulangi lagi. Ya kan? Al-muslimuna misalnya dijamakkan qaimuna. Khabar apa ini, Ustaz? Mufrad. Khabar mufrad, khabar mufrad, khabar mufrad. Semuanya ini. Loh, Ustaz, iya kalau ini mufrad ini. Qaimun, qaimani, qaimuna. Mufrad ini memang. Tapi kalau qaimani kan merupakan tasniyah. Kenapa kok disebut sebagai mufrad? Disebut sebagai mufrad karena bukan jumlah, karena bukan sibul jumlah. Yang dimaksud mufrad di sini bukan jumlah atau bukan sibul jumlah. Ini al-ustadzani, al-ustadzani, qaimani, tasniyah. Al-muslimuna qaimuna. Ini jamak. Meskipun di sini ini tetap disebut sebagai mufrad, khabar mufrad. Kenapa? Karena ini bukan jumlah dan juga bukan sibhu jumlah di sini. Perhatikan ya, istilah mufrad dalam khabar itu adalah lawan dari jumlah, lawan dari tasniyah. Meskipun khabar itu adalah misalnya berupa khabar yang berupa tasniyah, meskipun misalnya yang namanya khabar itu berupa khabar yang berbentuk isim jamak, jamak mudzakkar salim misalnya, tetap kemudian disebut sebagai mufrad. Kenapa? Karena bukan berbentuk jumlah, karena bukan berbentuk syibhul jumlah. Ini penting untuk kemudian ditegaskan. Ya. Ini sekedar Kemudian sekarang jumlah. Jumlah fi'liyah, jumlah khabar ghairu mufrad. Khabar ghairu mufrad ada jumlah fi'liyah, ada khabar ada yang berupa ini, saya contohkan misalnya. Misalnya kata-kata Muhammadun yang jumlah fi'liyah. Yaqra'u al-Qur'ana. Saya kurung ya, ini mubtada. Nah, ini fi'ilnya. Ini fi'il. Kemudian di dalam ini ada huwa sebagai fa'il. Ini maf'ul bih. Gabungan semuanya ini disebut sebagai jumlah fi'liyah. Ya, jumlah fi'liyah. Perhatikan, mubtada'nya di luar sini, khabarnya di sini. Yang menjadi khabar itu bukan yakra'u, bukan. Diperhatikan. Yang menjadi khabar itu adalah gabungan secara keseluruhan. Ini saya kurung yang besar. Yang menjadi khabar itu adalah yakra'u huwa al-Qur'ana. Gabungan dari fi'il, fa'il dan maf'ul bihnya itu secara keseluruhan inilah yang kemudian ditentukan sebagai khabar dari Muhammadun yakra'u. Ini namanya khabar jumlah fi'liyah. Begitu. Khabar jumlah fi'liyah. Muhammadun utawi Muhammad iku yakra'u bakal maca sapa Muhammad al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Muhammadun bermula Muhammad adalah yakra'u akan membaca siapa Muhammad al-Qur'an akan Al-Qur'an. Perhatikan di sini ada kurung besar di sini. Saya kepingin menegaskan bahwa bukan yakra'u yang menjadi khabar. Ya. Saya khawatir kenapa kok dibaca yakra'u? Karena menjadi khabar. Bukan. Yang menjadi khabar ini adalah kurung besarnya di sini. Ini penting untuk kemudian saya tegaskan. Saya contohkan yang ismiyah sekarang. Ini khabar fi'liyah. Ya, jumlah fi'liyah ini. Khabar yang berupa jumlah fi'liyah. Saya contohkan sekarang. Muhammadun ustadzuhu mahirun. Ustadzuhu mahirun. Ini mubtada, ini khabar. Ini mubtada, ini khabar. Perhatikan, Muhammadun ini mubtada. Khabarnya ini terdiri dari mubtada khabar. Mubtada khabar. Mubtada khabar ini namanya jumlah ismiyah. Ustadzuhu utawi ustate Muhammad iku mahirun. Ini gabungan dari ustadzuhu. Itu adalah jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah inilah yang kemudian menjadi khabar. Muhammadun ustadzuhu mahirun. Ustadzuhu di sini dibaca ustadzuhu lebih disebabkan karena jadi mubtada bukan jadi khabar. Yang menjadi khabar adalah secara keseluruhan kumpulan dari mubtada dan khabar ketika dijadikan satu menjadi jumlah ismiyah secara keseluruhan. Inilah yang kemudian menjadi khabar. Karena demikian nanti ini disebut sebagai mahalli. Maka di sini pasti tidak akan ada alamatul i'rab. Ke sini ya. Ini nyukup-nyukupkan. Di sini mesti ini juga masuk dalam wilayah mahalli karena demikian tidak ada alamatul i'rabnya. Ya.
jumlah. Khabar yang ghairu mufrad yang berupa jumlah. Muhammadun iku, Muhammadun iku, Muhammadun utawi Muhammad, Muhammadun bermula Muhammad adalah, adalahnya di sini loh ya, ini. Yaqra'u al-Qur'ana, yaqra'u huwa al-Qur'ana, ini saya kurung sendiri. Ini fi'il, ini fa'il, ini maf'ul bih, ini gabungan fi'il, fa'il, maf'ul bih ini membentuk jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah inilah yang kemudian menjadi khabar. Bukan yaqra'u saja yang menjadi khabar. Ya, gitu. Pun juga demikian. Muhammadun ustaduhu. Ustaduhu jadi mubtada di sini, mahirun jadi khabar di sini, ya. Muhammadun di sini menjadi mubtada, khabarnya mana? Khabarnya adalah gabungan antara mustaduhu, mahirun. Ini namanya khabar jumlah. Karena khabar jumlah mesti mahalli. Karena jumlah yang di-i'rab. Yaitu nanti ketika kita membahas tentang jumlah yang memiliki kedudukan i'rab dan jumlah yang tidak memiliki kedudukan i'rab. Ya. Ini tentang ini. Jadi perlu diulang-ulang nanti. Dalam praktek nanti akan banyak pengulangan. Ya. Kemudian selanjutnya adalah berupa dzaraf dan jar majrur. Seperti yang tadi. Alhamdulillahi khabar. Ini jarun wa majrurun. Jarun wa majrurun. Ini mubtada, ini khabar. Al-ustadzu misalnya amamal fasli. Amamal fasli, ini dzaraf ini. Iku amamal fasli. Diperhatikan. Ya, perhatikan. Dalam konteks ini, ketika kemudian yang menjadi khabar itu adalah berupa jarun wa majrurun atau dzaraf, nanti setiap jarun wa majrurun atau dzaraf itu pasti memiliki muta'allaq. Nanti konsep muta'allaq itu dijelaskan lagi, diingatkan. Oleh sebab itu perlu ditanyakan nanti kalau saya lupa. Ada muta'allaq. Ini agak serius, membahas tentang muta'allaq ini agak serius. Karena demikian tidak bisa dalam keterbatasan waktu yang sebenarnya sudah hampir sudah 30 menit ini agak berat untuk menjelaskan ini, ya. Jadi itu. Ya, jadi itu yang kemudian diperhatikan. Saya sekarang terakhir ya, ini tentang mubtada khabar jar majrur. Ini ada kemungkinan berupa jarun wa majrurun, ada kemungkinan berupa dzaraf, ada kemungkinan berupa jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah dan seterusnya. Saya kepingin sekarang menjelaskan tentang hukum mubtada khabar. Ya. Yang terakhir nih. Nanti kalau seandainya ada hal-hal yang kurang difahami, silahkan menghubungi admin kami. Insya Allah setiap minggu, nanti setiap malam Jumat atau kalau Kamis sore akan kita jawab. Itu semacam itu. Ya. Sekarang hukum mubtada khabar. Hukum mubtada khabar. Lah, hukum mubtada khabar itu adalah ini yang paling penting. Kata-kata mutabakoh. Ada penyesuaian, ada kesesuaian antara mubtada dan khabar. Kalau seandainya khabarnya berupa isim sifat, saya ulangi lagi. Kalau seandainya khabarnya berupa isim sifat, maka antara mubtada dan khabar itu harus disamakan persis. Inilah. Muhammadun qaimun. Di sini mufrad, di sini mufrad. Di sini mudzakkar, di sini mudzakkar. Kenapa? Karena qaimun di sini terbuat dari isim sifat. Ya. Kalau seandainya di sini saya rubah menjadi Fatimatu, menjadi qaimatun, pakai tak marbutah, sama. Ada kesesuaian dari segi mufrad tathniyah jamaknya, ada kesesuaian antara mubtada dan khabar dari sisi mudzakkar muannasnya. Ketika, saya ulangi lagi, ketika yang menjadi khabar itu adalah berupa isim sifat, isim fa'il, isim maf'ul dan seterusnya itu. Tapi ketika bukan berupa isim sifat, mutabakoh antara mubtada dan khabar itu tidak harus ada kesesuaian. Saya contohkan. Al-mu'rabatu qismani. Al-mu'rabatu bermula beberapa kalimat yang di-i'rabi itu qismani. Ini berjenis jamak muannas. Jamak muannas. Mubtada'nya. Qismani ini adalah mudzakkar tathniyah. Kenapa kok bisa terjadi seperti itu, Ustaz? Karena di sini bukan berupa isim sifat. Bukan berupa isim sifat. Saya ulangi lagi. Hukum mubtada khabar itu yang paling penting adalah mutabakoh. Ada kesesuaian. Dari segi apa? Mufrad tathniyah jamaknya. Mufrad tathniyah jamaknya. Juga mudzakkar muannasnya.
mudzakkar muannasnya. Kapan ini terjadi? Kalau seandainya khobarnya berupa isim sifat. Kalau seandainya khobarnya itu berupa isim sifat. Kita sudah berbicara tentang isim sifat. Enaknya itu harus dirujuk. Kita harus ingat. Kalau saya mengatakan isim sifat, maka al-mutabadir yang terlintas dalam benak panjenengan harus isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbah bismil fa'il, isim tafdil, sighat mubalaghah, dan seterusnya itu. Ya, yang terlintas itu harus ini. Ketika mubtada'nya berupa isim mufrad, maka harus mufrad. Kalau tathniyah harus tathniyah. Kalau jamak harus jamak. Kalau mudzakkar harus mudzakkar. Kalau muannas harus muannas. Tapi kalau seandainya khobarnya bukan berupa isim sifat, misalnya qismun, itu adalah bentuk masdar, maka di sini jamak muannas salim, di sini mudzakkar tathniyah. Al-mu'rabatu utawi piro-piro kalimah kang den i'rab iku qismani. Ini benar ini. Kenapa? Karena qismani, qismun itu bukan merupakan isim sifat. Yang paling penting catatannya itu adalah itu. Ya, jadi nanti terus akan kita lengkapi informasi-informasi. Oleh sebab itu, ya didoakan semuanya sambil berdoa. Kami sehat, panjenengan sehat, dan seterusnya. Karena kalau seandainya sudah tidak sehat, tidak bisa untuk melakukan hal-hal semacam itu. Mungkin untuk sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sih tasing buka?